Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar info mengenai pengangkatan guru honorer untuk menjadi ASN P3K di tahun 2022. Nah, di mana di sini admin mendapatkan informasi lanjutan mengenai file Excel yang beredar kemarin, rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan kita lanjut ke info intinya. Oke, yang pertama di sini, admin mendapatkan informasi ini baru saja, rekan-rekan ya, ini 8 Agustus. Nah, di mana salah seorang rekan guru kita itu menghubungi salah seorang anggota DPR RI, dalam hal ini Bapak Heru Sujatmiko, di mana beliau itu adalah Komisi 2 DPR RI. Assalamualaikum Bapak. Teman-teman sudah kami komunikasikan, mereka sempatnya hari Rabu sore yang ingin sowan ke Daleme Panjenengan karena terkait tugas di sekolah. Jika hari Kamis sore kira-kira pripun Pak? Nah, di sini dijawab, boleh Rabu sore tanggal 10 Agustus 2022 pukul 15. Jadi ada pertemuan hari ini antara rekan guru tepatnya di Purbalingga dengan Pak Heru. Nah, ini diberitahukan lokasinya. Nah, di sini ramah tamah dengan Pak Heru, Komisi 2 DPR RI, Rabu 10 Agustus 2022. Nah, ini materinya, rekan-rekan ya. Jadi kalau ada suara-suara berisik, abaikan saja. Materinya, nomor 1, berdasar Excel yang sudah beredar, jika sudah dapat penempatan dan kuota sesuai cabang dinas, mohon untuk dapat dipertahankan. Nah, jika sudah sesuai ya, jika sesuai dengan cabang dinas, mohon dipertahankan. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan Excel yang telah beredar, bagi yang belum mendapatkan kuota dan penempatan, mohon untuk diperjuangkan penambahan kuota formasinya. Nah, ini bijak sekali rekan-rekan ya. Berdasarkan Excel yang beredar, jika mendapatkan penempatan yang di luar provinsi, mohon untuk bisa ditarik dalam lingkup provinsi. Jika di luar provinsi atau kalau misalnya di luar kabupaten, ya di dalam kabupaten. Seperti itu rekan-rekan ya. 4. Komunikasi pada pemangku kebijakan. Terus mendesak dan dengan penambahan kuota formasi dengan jalan persuasif komunikatif. Nah, ini materi-materi yang akan disampaikan hari ini, rekan-rekan ya. Purbalingga 10 Agustus 2022. Atas nama FGLPG Jawa Tengah. Nah, ini dari Jawa Tengah, cabang dinas 9. Jadi, kita tunggu lanjutan daripada ini, rekan-rekan ya, pertemuan ini. Nah, selanjutnya mengenai hal ini. Ini data Excel yang beredar kemarin, ini diklarifikasi oleh Prof. Nunu, rekan-rekan ya, bahwa Excel yang beredar itu tidak benar. Nah, mengatakan tidak benar, rekan-rekan ya. Nah, mengatakan tidak benar, namun banyak rekan-rekan kita yang telah melakukan persamaan data. Nah, persamaan data, rekan-rekan ya. Nah, di sini bocorannya, tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangan. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh rekan kita yang di nomor 3 ini, sepertinya itu sudah dijawab oleh Bu Nunu melalui Instagramnya. Nah, ini rekan-rekan ya, tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Nah, namun setelah Ibu Nunu melakukan klarifikasi, nah, ada juga yang memberikan pernyataan di IG tersebut ya. Ini pernyataan di IG Bu Nunu. Tapi kenapa ya Bu? Saya kemarin sudah TTD surat pernyataan bersedia dari dinas yang menempatkan saya di luar Jatim. Nah, ini rekan-rekan ya. Menempatkan saya di luar Jatim. Saya tulis bersedia karena takut di blacklist. Ini hari Rabu kemarin. Sejujurnya saya tidak ingin berada di luar kota saya. Nah, sedangkan Ibu Nunu mengatakan di sini bahwa tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Namun pada waktu yang bersamaan, rekan kita memberikan pernyataan yang seolah bertolak belakang dengan hal itu. Nah, di mana beliau itu menandatangani surat pernyataan bahwa beliau ini bersedia ditempatkan di luar daerahnya atau di luar kewenangannya, seperti itu rekan-rekan ya.
Nah, di sini dikatakan juga, sebelum data ini beredar, Pemda saya sudah memberitahu lokasi penempatan. Dan ketika dicek dengan data ini, isinya sama dengan penempatan yang diberitahukan pemerintah daerah. Nah, ini sudah mulai rekan-rekannya. Jadi honorer itu juga agak bingung. Nah, rekan-rekannya mengenai Excel tersebut dan pernyataan dari Kemendikbud. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat juga bahwa admin dari SIM P3K Kemendikbud pernah menjawab satu pertanyaan bahwa penempatan ditentukan oleh pusat yang akan diberikan ke pihak pemerintah daerah. Pemerintah daerah di mana penempatan tersebut bisa dilakukan perubahan oleh Pemda dengan melihat kondisi dari peserta yang sudah lulus passing grade. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi rekan kita ini misalnya ditempatkan di luar daerah, ini tak lain atau tak lepas juga dari kewenangan pemerintah daerah ini. Nah, ini rekan-rekan ya, tidak lepas dari kewenangan pemerintah daerah ini. Ya, mungkin saja karena di daerahnya jika dilakukan pemetaan, rekan kita ini bisa saja terancam masuk dalam keranjang. Nah, sehingga mereka itu diminta bertanda tangan atau menandatangani surat pernyataan untuk ditempatkan di luar daerahnya, rekan-rekan ya. Nah, ini pernyataan dari admin SIM P3K Kemendikbud Ristek. Nah, selanjutnya juga ada di sini informasi ya, ini dari Pak Andika. Di saat viralnya file Excel ini. Nah, di saat beredarnya atau viralnya file Excel ini, di sini ada rekan kita yang bertanya, "Pak, maaf, ini gimana? Validkah?" Nah, ini dipertanyakan valid atau tidak. Nah, sebelum ke Pak Andika, beliau itu pernah bertanya ke salah seorang, dan di sini sepertinya ini Bu Nunu. Coba klarifikasi ke Pak Andika, Mbak. Itu sepertinya file awal sebelum rakor. Nah, ini diakui bahwa file awal sebelum rakor, Bapak Ibu ya. Ini file awal sebelum rakor. Kata Bunda Prop disuruh klarifikasi ke Bapak. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada jawaban dari Pak Andika. Tunggu pengumuman SSC-ASN biar valid. Nah, artinya biar valid di sini kita disuruh menunggu di SSC-ASN. Nah, jika dilihat dari pernyataan-pernyataan rekan kita di sini, data itu sebenarnya sudah valid, hanya belum final. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, karena di sini Pak Andika cuma memberikan jawaban atau klarifikasi, tunggu pengumuman SSC-ASN biar valid. Karena memang kita ketahui, jika sudah masuk di portal SSC-ASN, data itu sepertinya sudah fix atau final, Bapak Ibu ya. Sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi validnya nanti 100% itu ada di SSC-ASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini informasi yang telah dibagikan oleh rekan kita ketika beliau melakukan klarifikasi atau pertanyaan kepada Prof Nunu. Nah, ya, ini Prof Nunu dan Pak Andika. Nah, ini Pak Andika Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya mengenai data tersebut. Nah, di sini sebelum file Excel yang kemarin ini yang beredar ini kan sebelumnya sudah ada Wonogiri. Nah, jika kita lihat file Excel yang beredar kemarin itu dibuatnya pada tanggal 26 April. Nah, ini 26 April tahun 2022. Namun, selesainya itu atau di save-nya, penyimpanan terbarunya itu ada di tanggal 19 Juni. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini tanggal 19 Juni. Nah, jadi sebenarnya file ini lebih dulu dibanding file yang di Wonogiri ini. Rekan-rekan ya. Nah, karena kita tahu bahwa isi dari file Excel yang penempatan Wonogiri ini juga ada di dalam file Excel by name lulus PG ini, P3K 2021. Nah, ini juga ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, untuk file yang di Wonogiri ini di save oleh Wakur. Ini Wakur PMD. Nah, ini Wakur ini wakil kurikulum mungkin ya. Namun di sini ini 19 Juni, 2022. Nah, ini dibuatnya ya, disimpannya ya. Jadi di sini kita lihat ini disimpan 19 Juni 2022. Jadi setelah disimpan, terus dari Wakor ini lagi mengambil ini khusus untuk P3. Namun terakhir untuk Wonogiri di sini di save-nya itu tanggal 5 Juli 2022. Ini 5 Juli 2022. Rekan-rekan ya. Nah, ini. Nah, terkait hal ini juga
buat file kemarin, nah ini ya, ini yang viral ini, yang di save-nya 19 Juni ini, buat file kemarin, kedudukan saya kayak suhu. Nah, bukan hoax, tetapi data awal banget sebelum rakor Juli, karena rakor kan Juli mulainya, rekan-rekan ya. Nah, sedangkan di sini di save-nya ini bulan Juni. Bisa jadi sudah ada perubahan yang seharusnya ke arah lebih baik, bukan malah downgrade. Nah, ini yang diharapkan semua peserta, bahwa adanya nanti perubahan terbaru atau updatean terbaru dari file ini atau hasil finalnya nanti mudah-mudahan ke arah yang lebih baik. Dan saya cocokkan dengan hasil rapat dengan DPR Komisi 10, Komisi 5 DPRD, Disdik dan BKD untuk wilayah saya. Nah, ini untuk wilayahnya. Untuk wilayah saya di bulan Juli itu sesuai dengan data yang viral kemarin. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini sama dengan data yang ini yang 19 Juni ini. Nah, ini fakta-fakta yang muncul setelah Prof. Nunung melakukan klarifikasi. Nah, Prof. Nunung juga tidak mengatakan itu hoax, mau mengatakan tidak benar. Jika kita analisa, memang benar sekali ini belum benar, karena bisa saja masih muncul perubahan-perubahan setelah dilakukan rakor seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa daerah termasuk Wonogiri ini meminta agar melakukan reformasi agar rekan-rekan yang ada di sana itu kembali ditempatkan di Wonogiri. Nah, Bapak Ibu bisa cek kembali infonya di video kami sebelum-sebelumnya. Dan selain daripada itu ada juga Kabupaten Nias Barat kalau tidak salah yang menginginkan bahwa rekan-rekan di sana itu ada kurang lebih 200 orang semuanya dari beberapa mapel yang akan ditempatkan kembali di daerahnya atau di Kabupaten Nias Barat. Jadi data ini belum final. Nah, selanjutnya di sini admin juga mendapatkan informasi 4 jam yang lalu. Nah, ini 4 jam lalu dari BKD Jabar. Ridwan Kamil usul bentuk gugus tugas honorer. Nah, BKD Jabar, Pemda Provinsi Jawa Barat mengusulkan pembentukan gugus tugas honorer sebagai jembatan aspirasi tenaga honorer dengan pemerintah daerah. Nah, ini sebagai jembatan untuk menyampaikan aspirasinya. Gugus tugas honorer terdiri dari perwakilan tenaga honorer dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Gugus tugas ini bisa direplikasi di tingkat kabupaten atau kota. Demikian terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, dengan honorer tenaga kesehatan dan guru. Nah, ini, dan guru di Gedung Sate Selasa 9 Agustus 2022. Jadi ini kemarin pertemuannya. Nah, ini fotonya. Rekan-rekan ya, ini dokumentasinya, di mana Pak Ridwan Kamil minta agar ada gugus tugas seperti itu. Jadi kalau misalnya mau menyampaikan suatu aspirasi ya, tinggal gugus tugasnya disampaikan ke gugus tugasnya, honorer menyampaikan kepada gugus tugas, nanti gugus tugas yang menyampaikan kepada pemerintah daerah. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi mengenai data file Excel yang kemarin beredar itu jika dilihat berdasarkan juga pernyataan dari rekan-rekan bahwa itu sudah valid namun belum final. Intinya begitu, belum final. Nah, jadi buat rekan-rekan silahkan bersabar, semoga ada perubahan yang pro pada rekan-rekan. Jadi yang kemarin belum mendapatkan informasi di data tersebut, harap bersabar rekan-rekan ya. Kita tunggu informasi selanjutnya. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan. Silahkan ditunggu info selanjutnya, pantau terus channel ini. Admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.